Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUP Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Tri Raha, kode sahamnya BWPT, nama perusahaannya yaitu PT Eagle High Plantation Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita langsung ganti kode sahamnya menjadi BWPT. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Eagle High Plantation Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir harga saham tertingginya mencapai di harga Rp160 per lembar. Sini ya. Kemudian terendahnya di harga Rp64 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Februari ini ya, sampai tanggal 4 Maret 2022. Jadi kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya BWPT. Oke, kita langsung ganti tanggalnya di sini 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 tanggal 4 ya, Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Eagle High Plantation Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 2 Februari 2022 sampai tanggal 4 Maret 2022, itu di periode ini investor besarnya melakukan aksi normal akumulasi. Jadi mereka di fase ini melakukan pembelian yang lebih besar dibandingkan persentase penjualan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi indikatornya masih akumulasi dalam fase yang tidak terlalu besar, seperti itu. Jadi normal akumulasi. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Eagle High Plantation Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya kategorinya cukup besar, yaitu sebesar 74,7%. Nah, artinya dengan kepemilikan yang cukup besar seperti ini, kepentingan investor besarnya masih sangat besar di perusahaan ini. Jadi mereka cukup melakukan akumulasi yang tidak terlalu banyak untuk bisa menguasai supply, mungkin sekitaran 80 atau 85%. Setelah itu mereka bisa bebas markup ke harga yang lebih tinggi, seperti itu, tanpa perlu khawatir untuk istilahnya dihajar oleh retail atau di retail yang profit taking, mereka yang markup, seperti itu. Itu yang menyebabkan boncos juga investor besarnya kalau seandainya hal itu terjadi, seperti itu. Jadi kalau misalkan kepemilikan mereka sudah cukup besar,
mereka tidak perlu khawatir untuk markup harga ke harga yang lebih tinggi seperti itu. Berbeda ketika kepemilikan investor retail sangat besar, kemudian investor besarnya jumlah persentase kepemilikannya kecil, kemudian investor besarnya berani untuk markup sangat tinggi, itu pasti akan dihajar oleh retail seperti itu. Dan beresiko juga kalau mereka melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kepemilikan retail itu porsinya di perusahaan BWPT ini sebesar 12,2%. Nah, ini indikasi kalau kepemilikan retailnya cukup kecil ya. Artinya tidak terlalu besar lah. Jadi 12% kepemilikan retail itu kalau misalkan retail harga sahamnya di markup tinggi, kemudian retailnya profit taking, tidak terlalu menyulitkan bagi investor besarnya seperti itu. Justru ketika kepemilikan itu terpusat di investor besarnya, maka itu pertanda yang sangat bagus sekali seperti itu. Makanya saya pribadi pun mencari perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor retailnya sedikit. Jangan mencari perusahaan yang kepemilikan investor retailnya banyak, karena itu harga sahamnya akan sangat sulit naik gitu. Karena retail seperti yang kita pahami, setelah mereka membeli, mereka hanya bisa berdoa saja. Harga sahamnya ada yang borong, ada yang hajar kanan ya, memborong di kolom over sehingga harganya naik, baru retail berbondong-bondong untuk jualan. Hal itu sangat sulit sekali terjadi seperti itu. Kecuali kalau misalkan kepemilikan retail sudah besar, kemudian investor besarnya mau markup harga, nah itu mereka harus akumulasi dulu. Harus menambah porsi kepemilikan mereka dengan cara akumulasi maupun dengan cara misalkan seperti right issue. Nah, itu bisa mereka lakukan. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Triraha. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.